Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai topik utang luar negeri dalam perspektif ekonomi politik Indonesia. Kelompok kami akan lebih fokus pada studi kasus kebijakan utang luar negeri dalam pembangunan nasional di era Joko Widodo pada tahun 2014 hingga tahun 2019 pada masa periode pertamanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Mustika dan juga ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan, yakni ada Nurul Salsabila, Revi Gilang Maulana, Andini Putri Atika, dan juga Esa Amelia. Untuk mempersingkat waktu, kami akan segera membahas, yakni dari hasil data World Bank, Indonesia tercatat sebagai negara yang menduduki peringkat 16 dunia berdasarkan produk domestik brutonya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang menghasilkan utang luar negeri terbanyak di dunia. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang menjadikan Indonesia menghasilkan utang luar negeri dan berupaya untuk bisa melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah baik itu pembangunan nasional maupun perekonomian melalui utang luar negeri. Pada masa pemerintahan Jokowi, dalam data Bank Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017, ditemukan kenaikan utang luar negeri sebesar 34,8% dari pemerintahan sebelumnya, yakni di era SBY. Adapun utang luar negeri dalam pemerintahan Jokowi mencapai 171,16 miliar US dollar dan besaran utang luar negeri ini terdiri dari 57,49 miliar US dollar berupa surat berharga negara atau yang disebut dengan SBN. Jika ditinjau dari belanja pemerintahan, di era Joko Widodo, infrastruktur memang menjadi salah satu fokus utama dari pemerintahan Joko Widodo di periode pertamanya. Selain itu juga infrastruktur dari segi transportasi, pembangunan jalan tol, kereta api, pelabuhan, terus juga bandara udara, dan pada segi pertanian, pemerintahan Joko Widodo dalam meningkatkan perekonomian Indonesia ini melalui investasi-investasi asing dengan membuka keran tersebut dan juga berupaya untuk bisa memberikan pembangunan nasional ini melalui proyek-proyek swasta dan bantuan dari utang luar negeri. Dalam rangka mencapai segala program-program terutama dalam pembangunan nasional dalam segi infrastruktur, maka kebijakan-kebijakan di era Joko Widodo untuk bisa menutupi APBN atau defisit APBN dengan menambah pemasukan uang negara melalui utang luar negeri itu sendiri. Dan hal ini tercatat pada data Bank Indonesia bahwa utang luar negeri bertujuan untuk mendukung neraca pembayaran dengan meningkatkan cadangan devisa. Jika dibandingkan dengan kemampuan negara dalam membayar utang luar negeri ataupun juga menambah penerimaan negara, sebenarnya dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 dari penerimaan negara seperti pajak, ini pemerintah bisa mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung berbagai program-program pemerintah dalam hal pembangunan nasional ataupun dalam hal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka bisa diartikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tumbuh seiring dengan adanya normalisasi dari penerapan kedisiplinan pajak yang ada di Indonesia mencapai 10% setiap tahunnya. Sehingga dari kelompok kami sendiri dengan berbagai latar belakang dan juga coba kasus yang ingin kami angkat dari kebijakan-kebijakan utang luar negeri di era Joko Widodo, kami ingin mengetahui apakah utang luar negeri ini menjadi salah satu cara efektif dalam pembangunan nasional di era Jokowi, atau bisa jadi ini hanyalah menjadi bagian dari program-program pemerintah tanpa adanya suatu hal yang bisa menjadikan support system dari pembangunan nasional di luar konteks utang luar negeri itu sendiri. Sehingga nantinya pembahasan di kelompok kami ini akan lebih mengetahui bagaimana identifikasi dari kegunaan utang luar negeri sebagai modal utama dalam pembangunan nasional dan juga mengidentifikasi beberapa sarana-sarana untuk bisa
menjadikan solusi terkait modal utama pembangunan nasional di luar konteks utang luar negeri itu sendiri. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya lebih jelas terkait pembahasan dari kelompok kami. Selamat pagi, saya Nosa Sabila. Saya akan menjelaskan mengenai teori yang akan dipakai pada kali ini. Teori Keynesian. Teori ekonomi Keynesian dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Ia ini seorang ekonom yang berasal dari Inggris. Keynes memberikan pendekatan baru dalam menganalisis kegiatan ekonomi di masyarakat. Keynes terkenal dengan teori permintaan dan penawarannya. Pada pandangan ini diperlukan peran pemerintah dalam menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik melalui kegiatan ekonomi. Terdapat 5 pokok ajaran Keynesian, yakni pertama, makroekonomi, di mana pendekatan besaran-besaran ekonomi digunakan menggunakan besaran agregat. Ini merupakan salah satu cara untuk melihat perekonomian secara keseluruhan dan bertujuan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, pertumbuhan produksi, keadilan ekonomi, dan stabilitas harga yang rasional. Dan makroekonomi juga berkaitan langsung dengan analisis untuk mempengaruhi politik dan pemerintahan. Yang kedua, berkiblat pada sisi permintaan, ini menekankan pentingnya sisi permintaan keseluruhan sebagai determinan langsung terhadap pendapatan nasional, produksi keseluruhan, dan kesempatan kerja. Permintaan agregat merupakan akumulasi jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memberi barang dan jasa dalam 1 tahun. Menurut Keynes, permintaan efektif keseluruhan terdiri atas jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Dalam situasi makro di suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi pada permintaan agregat masyarakat, dan jika melebihi penawaran agregat dalam periode, maka terjadi situasi kekurangan produksi, sehingga pada periode selanjutnya output yang dilakukan adalah menaikkan produksi dan harga juga ikut naik. Kondisi ini juga dialami sebaliknya. Yang ketiga, instabilitas dalam perekonomian, ini perekonomian akan berada dalam kenaikan atau boom dan kejatuhan atau bust karena tingkat belanja investasi yang direncanakan tidak menentu. Perubahan rencana investasi menyebabkan pendapatan dan output nasional berubah lebih besar. Yang keempat, harga dan upah buruh yang kaku, yakni penurunan upah cenderung tidak luas yang disebabkan oleh faktor-faktor institusional. Terdapat penurunan permintaan efektif pada awalnya yang menyebabkan penurunan produksi, dan kesempatan kerja juga mengalami penurunan tapi bukan di harga. Lalu yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter yang aktif, yaitu pemerintah harus melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri. Utang luar negeri adalah pinjaman yang diberikan oleh luar negeri untuk meningkatkan pendapatan negara dan diterima oleh pemerintah. Bentuknya adalah material yang didapatkan oleh pemerintah yang berasal dari bank swasta, pemerintah negara lain, dan lembaga keuangan internasional. Fungsi dari utang luar negeri adalah sebagai alternatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk melakukan pembangunan.
dampak utang luar negeri ada dua, yakni positif dan negatif. Positifnya adalah pemerintah dapat melanjutkan pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan domestik, dan meningkatkan tabungan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah negara yang menjadi kreditor dapat mengalami krisis ekonomi. Utang luar negeri merupakan salah satu solusi untuk membiayai pembangunan dan menutupi defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Utang luar negeri memberikan manfaat untuk negara berkembang dan mendukung pembangunan, tapi tak jarang juga negara berkembang itu terperangkap dengan utang yang dimilikinya. Pelaku utama pinjaman utang luar negeri ini ialah pemerintah suatu negara, dan juga alasannya adalah untuk menutupi defisit yang cukup tinggi, dan pemerintah ingin menutupi kekurangan tersebut. Pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat dan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia. Dasar dalam pembangunan nasional ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dengan dua dasar ini pembangunan nasional dianggap ideal. Pembangunan akan diakui jika memenuhi ciri-ciri, yakni terwujud kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana berkeadilan dapat dicapai. Pada kali ini kita memasuki pembahasan tentang utang luar negeri untuk pembangunan Indonesia. Di era pemerintahan Jokowi, kita bisa melihat secara kasat mata pemerintahan melakukan pembangunan besar-besaran, khususnya di infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, yakni sebesar 7%. Sebagai negara berkembang, Indonesia sendiri menggunakan semua sumber dana yang potensial untuk digunakan dalam pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk juga melakukan hutang luar negeri. Kegiatan menghutang ini umum dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, yang salah satu karakteristik dari negara berkembang tersebut yakni mengalami kekurangan kapital, sehingga kadang-kadang terpaksa memanfaatkan atau mencari sumber dana eksternal dengan cara mengundang investor asing menanam modal di negerinya atau melalui utang luar negeri. Utang luar negeri pada intinya menjadi instrumen sementara bagi negara-negara berkembang untuk memulai pembangunan. Terlepas dari akumulasi angka hutang yang semakin membesar, terutama di era pemerintahan Jokowi, terdapat klaim-klaim positif pemerintah dan beberapa pengakuan tentang prestasi Jokowi dalam efektivitas penggunaan uang utang luar negeri ini untuk pembangunan ekonomi. Dalam efektivitas utang luar negeri ala Jokowi dalam hal pembangunan, kami melihat logika keynesian yang bekerja, di mana ketika tangan pemerintah di sini bekerja memberangkatkan masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan dalam ekonomi menuju kesejahteraan yang terus meningkat secara makro di dalam bangsanya, dan di mana hutang menghutang akhirnya adalah solusi yang dapat menolong kapital suatu negara yang sedang lemah. Namun demikian, relasi ekonomi politik dalam utang luar negeri seperti ini membuat Indonesia sebagai negara berkembang perlu sekuat tenaga untuk menghindar dari pola ketergantungan kepada negara maju kapitalistik, apabila tidak ingin nasib bangsa ini jatuh bangkrut dalam determinasi pemberi utang yang dapat terus-menerus menghisap kekayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam sejarah Indonesia sendiri, terdapat pola tertentu dari kegiatan utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia, yakni negara-negara yang membantu Indonesia itu silih berganti-ganti sesuai dengan kepentingan ekonomi politik yang melingkupinya. Di sisi lain, kecenderungan arah keberpihakan politik Indonesia
bukanlah suatu kebetulan, melainkan erat dengan preferensi-preferensi politik pemerintah. Saya Revi Gilang Maulana. Di sini akan menjelaskan tentang solusi dari bagaimana kita membangun tanpa hutang. Ternyata ada konsep lain di mana menjelaskan bahwa ketika sebuah negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kekurangan anggaran, maka ada cara lain dan tidak harus berhutang. Konsep itu bernama Modern Monetary Theory atau MMT. Di mana konsep ini menjelaskan bahwa sejatinya negara itu punya kedaulatan besar dalam mencetak uang kartal. Maka dari itu, ketika sebuah negara membutuhkan dana anggaran untuk membiayai sebuah proyek tertentu, maka negara tersebut bisa mencetak uang berdasarkan jumlah dana yang dianggarkan, terutama untuk pembiayaan dalam sektor real, salah satunya infrastruktur. Jadi negara tidak usah berhutang ketika memang kekurangan pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur. Negara bisa mencetak uang atau printing money untuk membiayai tersebut. Dan ini sangat bertentangan dengan konsep sebelumnya, itu konsep Keynesian yang lebih mengatakan bahwa kalau misalkan ingin membangun harus berhutang. Ini sama sekali tidak. Maka dari itu pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan post Keynesian. Jadi seperti itu solusinya. Negara bisa mencetak uang untuk membiayai infrastruktur asalkan terjadi keseimbangan dan semua stakeholder mulai dari bahan terus tenaga kerja harus berasal dari dalam negeri agar terjadi keseimbangan. Seperti itu. Setelah penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya peningkatan besaran utang luar negeri di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini yang dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya, yakni pada era Presiden SBY, telah memunculkan beberapa asumsi di tengah masyarakat mengenai efektivitas kebijakan ini bagi tujuan pembangunan nasional yang telah diwacanakan. Lonjakan peminjaman kepada luar negeri ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang muncul dan mempengaruhi kedaulatan perekonomian Indonesia ke depannya. Sebab hingga saat ini dapat dikatakan perekonomian Indonesia masih dalam tahap perkembangan, sehingga masih terdapat adanya kemungkinan untuk terjadi krisis apabila kebijakan yang diterapkan tidak tepat sasaran. Dan fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori Keynesian yang menghendaki terjadinya pertumbuhan perekonomian dengan cara ketergantungan akan utang tersebut yang disertai juga oleh adanya kekhawatiran akan ancaman inflasi apabila negara tidak memperlakukan kebijakan utang luar negeri. Dan bila ditinjau dari aspek sejarah, kegiatan utang kepada luar negeri ini telah terjadi sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, yang seiring berjalannya waktu, ikatan utang tersebut tidak terputus, namun pola-polanya beradaptasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan politik di setiap rezim. Lalu muncul alternatif kebijakan lain, yakni melalui konsep Modern Monetary Theory atau MMT yang menghendaki negara untuk memperlakukan pencetakan uang kartal sendiri yang dapat dijadikan solusi untuk memutus mata rantai utang luar negeri ini. Namun untuk memperlakukan kebijakan tersebut di Indonesia masih diperlukan upaya serta pertimbangan yang matang, karena mengingat budaya utang kepada luar negeri ini yang berlangsung sejak lama, sehingga cukup sulit untuk menerapkan perubahan yang timbul dari kebijakan tersebut secara masif. Dan selain itu, peran serta masyarakat dari seluruh aspek juga diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran akan kemampuan negeri sendiri yang perlu ditanamkan secara kuat agar kedaulatan perekonomian oleh negeri sendiri dapat tercapai.